Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Huda. Saya CPNS Guru Pendidikan Agama Islam di SD Dayu, Sanden, Bantul, Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas mengenai nilai-nilai dasar PNS. Nilai-nilai dasar PNS itu ada aneka, singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kali ini, secara spesifik, saya akan membahas mengenai etika publik. Etika publik merupakan tata aturan perilaku untuk menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Karena ASN itu adalah pelayan publik, maka diperlukan tata aturan perilaku sehingga tindakan-tindakan para ASN bisa sesuai dengan koridor dan mencerminkan seorang ASN yang bertanggung jawab. Di Indonesia, aturan mengenai kode etik seorang ASN itu tertuang pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang manajemen ASN. Di pasal 5 di sana ada 12 poin yang mengatur tentang kode etik seorang ASN. Namun saya akan menjelaskan 2 poin atau 2 ayat tentang kode etik ASN beserta dengan contoh yang ada. Yang pertama adalah kode etik yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kita tahu akhir-akhir ini di beberapa media banyak memberitakan tentang beberapa ASN yang tidak bertanggung jawab. Kita ambil contoh saja, misalnya jam kantor itu masuk jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Namun kenyataannya banyak yang masuk kantor jam 9, kemudian titip absen, meskipun maksud saya ini dalam kategori WFO ya, bukan WFH. Itu banyak kasus seperti itu yang diberitakan oleh media, misalnya masuk jam 8 namun sampai di kantor jam 9, ataupun titip absen dengan temannya. Nah, itu juga menjadi masalah yang menyangkut perilaku seorang ASN. Kemudian jadwal pulang jam 4 sore namun jam 2 atau bahkan setelah jam makan siang itu juga sudah pada pulang atau meninggalkan kantor. Itu menjadi masalah yang menurut saya jika dibiarkan akan berlarut-larut, akan menciderai semangat para ASN yang lain, sehingga roda pelayanan tidak bisa berjalan maksimal dan pada akhirnya masyarakat pun yang akan dirugikan. Itu mengapa pentingnya seorang ASN harus punya kode etik harus menjalankannya. Kode etik yang kedua yaitu menjaga agar tidak ada konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Saya ambil contoh kasus ya. Contoh kasus saya ambil contoh di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Itu seorang ASN ya, membeli tanah atau menjadi seorang broker tanah di salah satu tempat. Dengan harga yang murah, dia borong semuanya karena dia tahu program pemerintah itu akan membuat jalan di wilayah itu. Nah, 1-2 tahun sebelum dilaksanakan pembuatan jalan itu, ASN tersebut membeli tanah dengan harga yang murah atau dengan harga saat itu, sehingga ketika akan mendekati hari pembuatan jalan itu, langsung dijualnya dengan harga yang melambung. Nah, itu meskipun sah secara aturan, namun secara etika sebagai ASN itu sangat tidak sesuai, bertolak belakang dengan naluri dan hati kita. Nah, itu mengapa pentingnya hal-hal semacam itu harus diatur oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini. Begitu. Nah, bagaimana cara menerapkan kode etik tersebut? Nah, kita berprinsip sebagai ASN punya prinsip
ada 14 nilai-nilai dasar etika publik. Sekali lagi, ada 14 nilai-nilai dasar etika publik. Namun saya akan mengambil 2 contoh pula. Yang pertama adalah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara, yaitu Pancasila. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Nah, yang pertama adalah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Maksudnya begini, setiap tindakan kita harus sesuai dengan butir-butir Pancasila. Kita tetap menjalankan ideologi Pancasila dalam segala sendi kehidupan, tidak terlibat radikalisme. Nah, itu merupakan salah satu upaya untuk membuat sikap atau perilaku kita atau etika kita lebih baik, seperti itu. Yang kedua, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Maksudnya, kita sebagai ASN itu harus menjalankan tugas kita sesuai dengan tupoksi kita. Mungkin ada ASN yang dari kesehatan, dokter misalnya, perawat dan sebagainya, ada yang dari guru, ada yang dari jabatan fungsional yang lain atau jabatan pelaksana. Nah, kita sebaiknya melaksanakan itu sesuai bidang keilmuan kita secara sungguh-sungguh dan tidak aneh-aneh. Maksudnya aneh-aneh itu kita tidak membuat sensasi ataupun cari-cari masalah, sehingga itu akan menjadi apa ya, akan menyerang kita sendiri sebagai ASN, akan merugikan kita sendiri. Nah, itu sebaiknya kita harus menjalankan pekerjaan ini sesuai dengan tupoksi dan keahlian kita masing-masing, seperti itu. Nah, apa manfaat menerapkan nilai dasar atau kode etik ASN ini? Sungguh jelas sekali bahwa ASN itu pekerjaannya adalah untuk melaksanakan kebijakan publik dan melayani publik. Kita bekerja membawa nama baik pribadi, membawa nama baik instansi, secara lebih luas membawa nama baik negara. Maka otomatis perilaku kita harus sesuai dengan semangat kenegaraan, dan seandainya jika kita itu bertindak atau berperilaku kurang baik, otomatis nama baik sendiri, nama baik instansi, nama baik negara yang akan tercoreng. Itu poin daripada kode etik ini. Yang kedua, manfaat menerapkan itu adalah manfaat menerapkan etika kode etik seorang ASN adalah akan memperlancar pekerjaan kita, di mana kita hanya fokus pada tugas pokok dan fungsi kita sebagai ASN. Itu manfaat yang kedua. Nah, yang kelima atau yang terakhir, etika aparatur sipil negara yang ideal di era demokrasi saat ini, menurut saya adalah seorang ASN harus tidak berpihak kepada manapun dalam hal pemilu, dalam hal bekerja, dalam hal apapun. Kita tidak perlu berpihak kepada siapa saja. Dan yang paling penting, yang kedua ini, idealnya sebagai etika publik seorang ASN di era saat ini, yang kedua adalah mendukung penuh semua program pemerintah. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.